Selamat malam. Selamat malam semuanya ya. Sesuai dengan janji kemarin, kita akan live di IG ini. Untuk yang minggu lalu kita sudah kolaborasi sama Intan di IG-nya, dan sesuai dengan janji kita akan membahas topik-topik tentang perdesainan, baik desain maupun arsitektur di Irisan Talk ini. Sambil nunggu teman-teman nih, udah ada yang gabung. Oh ya, hari ini kita bakal kedatangan teman yang tidak lain dan tidak bukan adalah Intan sendiri sebagai teman kita ngobrol malam hari ini. Kira-kira kita akan ngobrolin yang seputar designer school life gitu ya. Oke, sambil nunggu. Halo, halo, halo. Wis, wis. Akhirnya tersambung sama Intan. Hi, welcome to the welcome to the apa nih? Very first talking nih. Ya. Mungkin sambil kita nunggu Tan, mungkin kita bakal jelasin kenapa sih kita harus mengadakan obrolan ini sih gitu ya. Padahal kan Lamba itu dikenal sebagai sebuah firma arsitektur dan interior ya gitu. Kenapa sih kita harus ngobrolin desain gitu? Kenapa harus kita peduli sama komunitas desain? Suara aman kayaknya? Aman ya suara ya? Kenapa kita harus peduli sama teman-teman kita yang di desain gitu? Soalnya kalau di Irisan ini tuh program acara sharing-sharing gitu. Sharing di mana kita berdialog tentang dua sudut pandang, bisa dari desainer dan arsitektur, bisa umum dan desainer. Kita itu kenapa namanya irisan, karena dalam irisan itu kita ingin mendapatkan sebuah pandangan baru di mana tidak hanya desainer gitu, tapi untuk lebih mendapatkan sesuatu keputusan yang lebih tepat, sebenarnya dengan beririsan kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih tepat dan bisa dikatakan lebih baik gitu, daripada kita berpikir sendiri di sudut pandang desainer sendiri, arsitektur sendiri, umum berpikirnya seperti ini dan seperti itu gitu ya. Jadi kita akan memberikan perspektif dari berbagai sudut pandang, sehingga nanti kita akan mendapatkan konklusi yang tepat gitu ya. Tepat bukan benar gitu. Kenapa aku garis bawahi tepat? Karena kebenaran itu nggak ada sebenarnya. Yang benar, yang kita bisa dapatkan adalah keputusan yang tepat, diskusi yang tepat gitu. Tidak ada yang benar gitu. Itu sih. Oh, yang ngomong-ngomong, tadi ada gempa Tan. Tadi ada gempa di Malang ya. Tadi ada gempa di Malang. Katanya kerasa sampai Bali, Ar. Sampai Kamu Bali. Kerasa nggak? Kerasa. Dan tadi tuh ada keponakan kan, jadi sampai mereka ikut keluar rumah gitu. Dia mudah-mudahan nggak ada korban, mudah-mudahan nggak ada kerusakan. Kita berdoa bersama buat saudara-saudara kita yang merasakannya juga, mudah-mudahan aman gitu ya Tan ya. Amin. Oh ya. Juga teman-teman yang kena bencana bisa recovery soon juga ya. Bener, yang di NTT ya, banjir, mudah-mudahan aman semua deh. Intan dari mana Tan? Sorry ya buat teman-teman kita terlambat live gini, karena memang I'm sorry. ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan gitu Dan ya. Aku menghilang, aku tidak terlihat. Nah, jadi tadi sorry kan harusnya kita nge-live-nya mulai jam 5 ya. It turns out ada sesuatu yang masih aku kerjain di luar, dan
Dan alhamdulillah masih bisa tetap hari ini yang live-nya di jam 7.35. Harusnya 7.30 udah mulai. Benar. Oh ya, kalau yang apa namanya, Arya ini kan sama aku dulu ya satu sekolah, kita sama-sama dari desain produk ITS. Buat yang live kalau nonton kita hari ini, kita sama-sama lulus kita ngaret ya. Kita bareng nih. Tapi gini. Perkara lulus itu bukan urusan ini ya, bukan urusan tepat 4 waktu gitu atau apa. Jadi kayak lulus itu perkara gimana kitanya. Ini bela diri atau bukan? Jadi kita dulu alumni desain produk gitu. To begin with. Kenapa kita pada akhirnya jadi ngobrol nyambung dan segala macam ya gara-gara kita dulu sebidang gitu. Jadi background kita berdua ini sebenarnya desainer gitu ya, Tan ya. Kita desainer. Mungkin kita ceritain dulu dari tadi kan mungkin teman-teman masih belum gabung gitu ya. Jadi kita ini adalah irisan di acara Irisan Talk, di mana kita akan membandingkan atau berdiskusi tentang perspektif-perspektif yang ada di kebidangan desain, arsitektur, dan interior. Pada intinya di situ untuk kita mencari yang namanya diskusi yang tepat gitu ya, untuk permasalahan yang ada, kemungkinan ada masalah, atau membagi perspektif kita kepada teman-teman di sini gitu. Dan perkenalkan juga, aku Arya. Aku Arya, lulusan desain produk ITS, dan kesibukan sekarang sedang menempuh S2 desain juga di ITB, kebetulan angkatan 2020 gitu. Sekarang semester 2 jadi ya. Kalau Intan ini siapa, Tan, sebenarnya kamu, Tan? Saya siapa? Saya lupa ingatan. Jadi saya, nama lengkap saya nih, Intan Kemalasari, bisa dipanggil Intan. Instagramnya tapi @kurangako ya. Nah jadi background studi S1-nya sama kayak dia di S1 desain produk ITS. Kalau spesialisasinya ke fashion sebenarnya. Kalau Arya tuh anak-anak ini deh, transport sebenarnya ya, transport sih katanya. Keahlianku di sekarang dia transportasi ya. Nah, cuma sekarang dia ternyata berkecimpungnya justru di interior, di arsitektural, dan ternyata itu tidak menutup kemungkinan gitu loh, ketika kita udah lulus kita mau ngapain. Nah, ada yang lucu lagi, Arya kan masih se-inline nih, habis lulus, Arya itu lanjut desain produk lagi. Nah, gue, beda nih gue, S1 gue ambil desain produk, S2-nya gue ambil manajemen. Itu beda nih. Kayaknya kita bakal punya pandangan yang berbeda nih kayaknya sekarang. Ya. Nah, itu kenapa kita berdua ada di sini, Tan. Pandangan yang berbeda itu bukan masalah, tapi malah bisa jadi jalan keluar gitu. Cakep. Bisa jadi. Oh, ngomong-ngomong nih, Tan, ngomong-ngomong masalah sekolah nih ya, kita kan ngobrolin sekolah. Pengumuman SNMPTN tuh udah belum sih? Udah tahu, udah kemarin kan? Udah ya. 22 Maret tuh. Nah, untuk teman-teman yang lulus SNMPTN, apalagi yang masuk desain ya, arsitektur, selamat, kalian akan masuk ke sekolah yang gimana ya, Tan ya? Ya gimana? Bingung jelasin ya. Yang asik banget deh pokoknya. Asik. Harus dinikmatin sih. Biar ngerasain kita dapet apa gitu. Dan sekarang ternyata teman-teman kita gini, Tan, sedang akan menempuh yang namanya SBMPTN. Kalau di Despro ada SBMPTN, ada Desain ya, ujian masuk desain gitu. Kalau dulu Intan masuknya SNMPTN atau jalur apa, Tan? Jalur belakang. Oh enggak ya? Enggak, gue jalur ujian masuk. Jadi pakai tes gitu kan. Tapi jalur apa? Oh, kalau aku kebetulan memang anak yang terpilih ya, jadi aku masuk jalur SNMPTN. Wah, serem. Nah, kalau bedanya anak SNM sama yang anak pakai ujian dulu, gini nih, beda gitu kayaknya. Ya, jadi kalau Arya kan ribetnya udah dari porto ya? Kalau dari portofolio awalnya, ya. Terus kalau gue dites gambar buat masuk ke Despro. Jadi kayak, it's the moment of truth, man. Lu bisa gambar nggak lu? Nah, itu benar. Benar. Nanti kita akan bicarain itu, Tan.
Tapi yang paling Oke, penting baik. doa kita berdua untuk teman-teman yang keterima dan belum keterima nih. Buat yang Semoga keterima, jalannya terbuka semoga ya. untuk yang keterima mudah-mudahan enjoy sama kuliahnya. Yang belum, Betul, semoga jodohnya memang di desain gitu ya Tan ya, dan arsitektur ya. betul, Gitu. betul. Desain tuh banyak, arsitektur juga desain, Mm-mm, interior, mm-mm. produk, DKV, apapun lah yang berbau-bau desain kami doakan semoga jalannya lancar ya. Benar, benar. Nah, Sebenarnya karena kita ngomongin designer school life, apa sih designer school life itu Tan? Emang penting ya kita ngobrolin designer school life itu ya? desainer school Soalnya life itu menurut apa ya? Kalau aku cerita ke belakang nih, pas aku SMA aku nggak tahu nih sebenarnya menjadi desainer itu seperti apa sih gitu ya. oke Nggak baik. tahu sebenarnya kuliahnya apa dan kayak gimana. Mungkin kita bisa cerita dulu dari kenapa kita milih kampus desain gitu sebagai kampus kita. Kenapa nggak kedokteran, kenapa nggak ekonomi, kenapa nggak hukum gitu. Mungkin dari Intan gimana Tan? Awalnya kok pengen masuk Despro gitu. Jadi kalau di aku ya, aku udah pengen masuk desain tuh semenjak kelas 2 SMA. Udah Jadi SMA. kalau di SMA aku tuh udah ada kayak kakak kan biasa adalah yang datang ke sekolah dari yang udah lulus alumni baru buat di kampus. Udah lah mulai inspired. Cuma bener-bener kepikir pengen masuk desain itu kelas 2. Cuma Kelas 2. masalahnya waktu itu gue anak IPA bukan anak IPS. Meanwhile, sorry nih, gue sasarannya masuk FSR gitu ya. Wah, 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 Cuma gue baru wah. tahu pas udah kelas 3 ternyata FSR di IPB harus harus IPS. Jadi gue aduh lama ini akhirnya gue bingung kan. Jadi gue ada tetap dan ternyata emang SNM bakal nolak gitu karena faktor itu. Tapi gue tidak menyerah. Jadi kayak gue emang udah pengen ya udah gue akan cari di mana lagi yang ada desainnya. Ternyata tuh lumayan banyak kan kelihatan yang ada. Udah tuh gue udah sampai yang terakhir yang kan website terus kayak kalau desain school life jadi buat gue perlu sih karena yang kalau gue pahamin dulu sekolah desain ya udah karena pengen jadi desainer terlepas dari dia mau desain fashion mau desain apa ya macam ya ngulik-nguliknya tuh justru dari awal jadi kalau the more you know sooner you will be able to recognize yourself sooner. Jadi kayak kamu bisa Setuju. apa ya off frame kamu mau jadi apa itu lebih cepat ketika kamu tahu apa yang kamu tahu. Jadi kayak, Setuju. better than sooner. Kadang orang yang kadang kita perlu tahu juga ya sebenarnya desain ini kok bisa harus IPS gitu loh Tan. Karena kan yang kita tahu kampus kita nih itu teknik yang notabene harusnya IPA dong, bukan IPS gitu. Dan ternyata yang aku tahu, aku memang pada awalnya nggak milih ITB sebagai labuhan kampusku nanti ya. Pada saat aku SMA, aku langsung ITS aja gitu. Aku juga baru tahu, karena aku jujur juga dari IPA nih, anak IPA juga. Tapi kebetulan pas itu mungkin karena ITS gitu ya, jadi IPA masuk. Dan alasanku juga sama kayak Intan sebenarnya. Pada awalnya itu nggak tahu nih aku tuh mau masuk ke kampus apa sih gitu. Apalagi kampus di Jawa gitu ya. Aku orang Bali, kita harus merantau ke Jawa yang beda pulau gitu. Tapi yang aku sadari bahwa selama ini yang aku enjoy gitu adalah menggambar. Nggak bagus, tapi kalau kita merasa seneng, kayaknya kita akan melakukan effort lebih deh gitu. Kalau aku sih berpikirnya kayak gitu. Sehingga ya udah deh, ITS udah kayak judi aja. Sukses nggak nih kayak gitu. Kalau aku gitu, menantang diri sih gitu. Tapi nggak kepikiran pas itu ITB, kenapa nggak kepikiran ya? Tapi yang pasti sih aku ke ITS. ITB tuh nggak kepikiran, mungkin karena kapasitas otak ya. agak ngeri gitu kalau kalau ada S2 ini
Tapi ini S2 kesampaian ke ITB ya. Oh iya, Gitu. itu juga nggak tahu juga tuh. Gitu. Oh, gitu. Dan untungnya aku lulus SNMPTN ke desain produk ITS gitu, yang which is aku nggak kebayang dari awal kenapa bisa masuk ke situ gitu. Gitu sih. Ngomong-ngomong masalah kampus lagi nih Tan, kita kan kuliah 4,5 tahun nih. Teman-teman kita kuliah yang 4,5 tahun bukan karena Ya, kita bukan karena apa? bukan karena kita malas gitu ya, tapi ya adalah rintangan-rintangannya yang harus kita lewatin gitu, sehingga 4,5 tahun menjadi waktu yang cukup untuk kita lulus gitu. Intan, pengalaman yang bisa diceritain ke teman-teman soal Despro ITS tuh gimana sih, Tan? Jadi kalau Despro ITS itu sebenarnya kita masuk kan itu mata kuliah udah dipaketin kayak satu unit to take this dan kayak banyak mata kuliah yang cenderung ini kayak berkaitan gitu loh. Ketika kita belum lulus mata kuliah satu berdasar desain satu, kita nggak bisa ambil dasar desain dua gitu aja terus. Jadi kalau misalnya ada amit-amit nggak lulus, lo nggak bisa tuh segera ambil mata kuliah dia. Jadi kayak waktu itu jadi penting karena we should pay attention to detail dan sama ketentuannya. Soalnya ini perkara yang sebenarnya anak-anak sering lulus gitu. Jadi kalau pengalamanku sendiri begitu masuk desain kayak deadline itu deadline kayak deadline ya, deadline is literally dead gitu ya. Iya benar. Jadi kayak no one never gitu. Kalau nggak ngumpulin satu ya udah poin scoring akhir nanti bakal terreduce. Deadline itu penting banget. Terus habis itu kayak ketentuan requirement itu yang namanya requirement salah dikit aja mata kuliah banyak ketentuannya salah. Itu ibarat poin nih kalau kita gambar, misalnya kita bikin gambar teknik, ya mungkin teman-teman yang di sini kuliahnya teknik paham ya ada gambar teknik. Kita di Despro juga dapat gambar teknik, jadi jangan ini ya jangan menganggap kami cuma gambar-gambar doang. Nah, jadi kan semenjak gambar teknik itu sangat harus presisi gitu ya. Ada coret dikit aja atau kita ngapus rotring nggak habis gitu kan, itu di minus kerapian, requirement, terus kayak ketepatan bentuk ruang dan segala macam itu kayak udah the whole thing itu harus bisa kita tuangin dan bisa di display dengan baik agar bisa dinilai. Iya benar. Kalau nggak rapi boro-boro dinilai disentuhnya kagak gitu. Masih dikasih C alhamdulillah ya Arya. Iya. Tapi kalau pengalamanku ya Tan ya. Kalau pengalamanku pas masuk Despro tuh yang pertama kali aku lihat tuh perbedaannya tuh ada di tugas-tugasnya memang. Karena kita terbiasa dengan tugas yang misalnya kalau biologi, tulang ini adalah tulang apa yang kayak gitu. Tulang ini berfungsi apa gitu ya. Jadi kan kayak kita menjawab 1+1 sama dengan 2 gitu. Tapi kalau pas di Despro, aku inget banget tuh, yang aku paling agak sulit adaptasi kalau gambar teknik, ya bisa mengerti, tapi nggak bisa ngikutin. Mengerti apa tugasnya, tapi nggak bisa ngikutin. Karena memang kita tidak terbiasa dengan penggaris gitu ya. Aku SMA nggak ada mata pelajaran menggambar soalnya. Di SMA nggak ada. Nggak ada. Perspektif gitu berarti baru dapat pas kuliah. Iya, bener, pas kuliah. Nah, ada sih gue pas SMA mata kuliah mata pelajaran seni rupa sih jatuhnya. Jadi ada itu juga ada perumahan. Itu artinya kayak mungkin di sekolah-sekolah itu beda-beda ya kuliah. Beda-beda. Karena sekolahku itu lebih terkenal sama seni Balinya. Jadi kayak menari sama gamelan. Nah, itu lebih ditonjolin tuh. Teater yang kayak gitu-gitu lebih ditonjolin. Sedangkan kalau seperti seni menggambar, seni lukis, yang kayak gitu tuh terakhir SMP aku dapet tuh. Nah, sehingga pada saat kuliah aku bener-bener syok, tapi karena balik lagi aku enjoy, ya aku harus mau nggak mau ngerti gitu ya apa yang harus dilakukan. Yang terutama adalah nirmana yang pertama. Nirmana itu kayak
ini kita buat apa sih kayak gitu loh, karena kita terbiasa satu tambah satu sama dengan 2 gitu. Sekarang buatlah nirmana garis requirement-nya tidak lebih dari 1 senti, tidak kurang dari 3 mili misalnya, kayak gitu ya kalau nggak salah kita requirement-nya. Nah, padahal kalau dulu menggambar, gambarlah pemandangan, ya udah pemandangan gitu ya. Tapi ini kita harus menentukan komposisi apa, itu bener-bener lumayan berat buatku. Bisa jalanin, tapi nggak ngerti. Kalau aku sih awalnya gitu. Tapi kesini-kesini ya ngerti lah, masa lulus nggak ngerti gitu. Dan yang kedua, bener kata Intan tuh, gambar teknik. Gambar teknik itu kan kita awal-awal dapat dasar desain. Terus kita setelah dapat dasar desain, kita dapat desain thinking. Desain thinking itu ternyata di luar dugaan. Aku pikir, oh, desain thinking cara berpikirnya anak desain, ternyata lebih dari itu loh. Jadi kayak ya. Gimana ya? Jadi kayak menangkap sebuah desain thinking dari ya di textbook kan, ya kita bisa baca, tapi memahami desain thinking itu kayaknya perlu session lebih kan. Benar. Design thinking tuh sebenarnya bukan untuk anak desain, bener Tan, bukan untuk anak desain. Jadi semua orang itu bisa menggunakan design thinking ini. Jadi kalau teman-teman penasaran sama design thinking, tinggal biasanya karena design thinking itu biasanya dipelopori oleh siapa namanya? Aku lupa lagi. Siapa? Aku lupa banget. Ini makananku sehari-hari padahal nih. Ayo kalian boleh cari aja. Kalian boleh cari aja design thinking itu biasanya bulat-bulat gitu, isi tanda panah. Pada intinya kita tuh harus berpikir kalau di desain ya bolak-balik. Memang awalnya kita empathize dulu. Kita harus empati dulu sama sesuatu, baru kita bisa mendesain gitu. Dan prosesnya itu seperti pemecahan masalah gitu. Dan benar, design thinking itu harusnya kita harus berpikir dulu sebelum buat karya. Sama kayak Nirmana, karena kita pada awalnya itu nggak tahu kita buat apa ini gitu. Pemahaman awal tuh kita nggak ngerti, empatinya nggak dapet. Sehingga di ujungnya dapet D, ya kita kayak, kok bisa dapet D gitu. Ngomong-ngomong buat teman-teman yang bukan dari sekolah desain, jangan kaget bahwa kalau kita terbiasa untuk dapat D dan C ya, apalagi E gitu. Karena gini, bukan masalah kita bodoh gitu, Bukan. Justru karena itu proses kami memahami apa yang disuruh dikerjain dari dosen-dosen kami. Jadi kita selalu terbiasa dihadapkan oleh kondisi real case. Kita diposisikan kalau kita sebagai desainer dan tugas itu adalah dari klien. Itu salah satu penerapannya di tugas-tugas kami. Dan menerjemahkan, ibarat coding lah. Kita nge-transkrip dulu apa yang dimau, masukin program, kita program, enter. Ibarat anak IT kan. Nah, kalau di desain ini, kita tuh perlu waktu untuk, kita menerjemahkan. Kita visualisasikan, kita ide dari kepala, terus kita gambar. Saya jadi kayak gitu. Terus kita ajukan ke salah klien, ke dosen tadi. Ternyata dosennya tidak menangkap apa yang kita maksud. Itu scoringnya bisa di bawah C gitu. Tapi ketika kita bisa minimal setara sama apa yang maksud, itu bisa C ke atas. Jadi A, B, C, dan D sampai B. Sebenarnya requirement-nya bukan karena kita nggak cocok sama atau kita ngerjain jelek doang. Jadi banyak pertimbangan kenapa nilainya itu bisa A sampai B. Yes. Benar. Oh ya, ngomong-ngomong tadi itu ada yang nyebut tuh David Kelly. Kalau yang aku maksud Tim Brown sih. Tim Brown itu adalah industrial designer. Ya, dia yang biasa mengembangkan design thinking itu. Yang paling terkenal sih itu. Ini ada yang tanya. Ada nanya, kita jawab sekarang apa nanti ya? Jadi sekarang aja deh. Tadi sebenarnya udah dijelasin kenapa aku milih kuliah desain. Kalau dulu naifnya karena nggak mau ketemu matematika, fisika, kimia. Tapi ketemu nggak? Ketemu. Malah memang bukan pelajaran murninya, nggak kayak fisika murni, kimia murni, matematika, kalkulus nggak. Tapi lebih ke terapannya. Misalnya fisika, kita harus berpikiran tentang
Iya, terapan. Eh, Fisika tentang gaya, kalau kita bikin sepeda, gravitasinya di mana? Kalau kita bikin kursi, Dinamika. bentuknya seperti kayak apa gitu kan. Fisika itu kan tentang kekuatan, tentang apa. Kimia juga, Betul. ternyata kita ujung-ujungnya ketemu kimia. Dan Intan ini adalah salah satu mantan anggota lab 3D, 3D. Jadi Oh iya. kita terkenal sama 3D print gitu. Jadi kita harus memahami material yang which is itu adalah terapan dari kimia itu sendiri. Kita harus pikirin PLA itu melelehnya di suhu berapa, Suhu berapa? bed 3D printnya itu harus panasnya berapa, ABS itu harus kayak gimana dan lain-lain semuanya gitu. Jadi kayak kalau kita masih berpikir untuk menghindari itu, kayaknya kita milih jalan yang salah sih. Salah. Jalan yang salah sih. Jadi buat teman-teman yang udah telanjur masuk desain, kalau kalian merasa siap-siap aja ketemu fisika, kimia, tapi terapannya ya. Terapannya. Dinikmatin aja. Gitu. Soalnya ternyata Iya. ya, ketika kita bikin sebuah produk, kita akan ketemu namanya human aspect atau human design juga. Benar. Ibarat sebuah pulpen. Ini pulpen biasa lah ya. Mereknya baik kan merek. Jadi di sini pulpen itu ada aspek ergonomi, gimana nanti dia bisa dipegang dan segala macam, kenyamanan dan segala macam. Jadi terlepas dari dia desainnya bagus atau enggak, fungsionalnya ada, kayak dan ya banyak banget aspeknya. Ini yang untuk di sini adalah salah satu pengaplikasian dari ergo design. Contoh kecil aja, dan itu banyak banget diaplikasiin sama teman-teman yang kerjanya di otomotif, kerjanya furnitur gitu. Yes, Itu banyak banget, pokoknya setiap benda yang berhubungan sama manusia pasti ada ergonominya, dan itu pengaplikasian dari ilmu fisika dan lain-lain. Dan yang lucu lagi gini Tan, kalau ada orang yang bilang aku nggak mau masuk, oke, dia memang IPS gitu ya, tapi dia udah muak sama IPS tuh, aku nggak mau lagi lah berhubungan sama sosial, ekonomi, apa-apa tuh nggak mau gitu. Terus dia masuk desain. Lah, kita ngomongin marketing, kita ngomongin orang nih suka nggak sama ini, kita ngomongin masalah demografi. Maksudnya kalau orang Bali itu cenderung suka motor gitu, jadi kita harus desainkan motor untuk orang Bali. Tapi kalau di perkotaan kayak Jakarta, mereka prefer mobil. Nah, dalam penelitian yang kita lakukan itu kan nggak bisa semata-mata karena iya, pengen gambar ini ya, pengen desain ini buat di Bali. Kita desain pesawat terbang tuh di Bali, tapi di Bali nggak butuh ya. Produknya akan sia-sia. Itu kenapa proses desain itu ya lumayan rumit dan panjang gitu ya Tan ya. Kalau menurutmu nih, untuk orang yang sudah melakukan penelitian desain, sudah melakukan perancangan, BTW kita selama kuliah itu kalau teman-teman yang di farmasi, teman-teman yang di kedokteran itu ada yang namanya praktikum. Tapi kalau kita nih perancangan nih, perancangan itu adalah kuliah di mana kita merancang sesuatu yang topiknya itu kalau di ITS ya, topiknya itu ditentukan oleh desain gitu. Kalau di ITS itu ada 4 ya Tan ya? Ada 4 bener. Yeah. Styling, desain styling itu perancangan styling, desain appliance gitu, kita mendesain sebuah alat yang diaplikasikan di rumah, home appliance ya khususnya. Lalu yang ketiga adalah furnitur gitu. Yang keempat, yang keempat itu lebih advance lagi, lebih luas gitu dampaknya, yaitu adalah desain transportasi gitu. Pengalaman Intan nih selama mendesain beberapa perancangan dan akhirnya tugas akhirnya perhiasan gitu. Coba ceritain Tan, dari awal kamu melakukan perancangan sampai akhirnya kok kamu ngambil TA itu, tugas akhir itu perhiasan gitu. Mungkin bisa diceritain Tan. Oke. Dan kenapa prosesnya panjang gitu? Oke, baik. Kita pelan-pelan. Jadi kalau pertama kali itu kan emang styling itu gini, ibaratnya kita baru memasukkan aspek itu ya belum sebanyak sampai otomotif ya. Karena ribet, kalau dari grading tadi kan udah Arya udah. Kalau di styling
aku sendiri sih kayak dari 4 aspek tadi, styling, terus client, packaging, atau transport. Aku sendiri, aku relate ke aku. Kayak basicku emang di fashion, hal yang berbau craft dan juga etik, pokoknya ada aspek of styling. Jadi styling itu yang aku tekunin kan, terlepas desain apapun aku telan hari itu dan selama berkuliah, ujung-ujungnya tuh yang tetap gue nyaman itu ya styling gitu. Contohnya nih, gue sampai ikut komunitas Puting Jalan. Puting Jalan itu komunitas fashionnya di Discord. Dan gue sampai hari ini gue masih keep kontak sama mereka. Kayak di komunitas ini tuh bikin gue tambah pengetahuan. Jadi kayak oke, di desain itu kita dapat pengetahuan sedikit. Kalau kita bergabung sama komunitas, kita tambah lagi kan buat di styling sendiri itu prosesnya yang terlibat walaupun sepele, kita kayak cuma masukin elektronik, masukin warna itu, tapi kan metode berwarna buah jadi desain dan kita bikin jadi produk. Itu nggak segampang yang kita pikirin. Kita itu bisa mulai dari mana. Kalau tadi teman-teman di awal yang dari awal ada desain itu bukan fase linear, dia itu bisa bolak-balik, kita bisa track back to future, atau kita bisa lompat-lompat di middle of it. Dan ketika kita ada di situ, design thinking ini, walaupun gue itu juga masih proses memahami, kayak Arya juga, kita belum paham seperti design thinking, tapi kita udah lakuin itu. Design thinking ini membantu kita buat, oh aku sekarang lagi kepikiran, yang pengen bikin adalah, misalnya pertama, ada orang yang berangkat dari problem solving, ada yang berangkat dari empati. Itu udah beda aspek nih yang lebih penting. Kalau gue waktu itu yang pas perancangan aja deh ya, yang perancangan itu gue berangkat dari keresahan. Keresahan itu adalah, jadi kan Indonesia tuh kaya sama culture ya. Salah satu culture yang menurut gue ini kental tapi ada waste, ada limbahnya, dan limbahnya itu cukup concerning. Produk yang ku maksud ini adalah wayang kulit. Wayang kulit itu kalau teman-teman tahu, dia kalau dijual kan satu set pieces sampai 150 lebih pieces wayang, dan itu kalau dijual bisa seharga mobil ya, gitu kan, mahal harganya. Sementara limbahnya itu ya udah coba dibuang. Jadi perintilan-perintilan kecil kulit wayang itu kayak, aku kemarin kan emang ambilnya eksperimental art. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, di PTA tuh juga akhirnya di situ itu banyak kayak, jadi ada yang eksperimental, ada yang berdasarkan perancangan dan problem solving. Berhubung saya eksperimental, jadi yang dilakuin adalah ya udah saya get to know the exact place dulu. Jadi kita pakai site visit, kita ada studi kasusnya di sana, kita telaah, kita observing, itu baru perancangan buat cari tahu gimana nih yang bisa kita olah ke bagian apanya. Terus habis itu inilah saya ke kiri yang tempatnya kampung pengrajin wayang. Udah tuh observing di sana segala macam, sampai akhirnya menemukan, oh ternyata nemu nih limbahnya tuh kalau di total bisa hitungnya lumayan banyak, sehari bisa kilo gitu, tapi ukuran kecil. Kepikiran saya apa nih yang bisa dibikin dari kecil ini kan. Oh bisa nih kalau dibikin jadi satu kesatuan, bisa dibikin jadi yang bisa di wearable lah ya gitu. Ternyata oh bisa deh jadi jewelry. Itu baru sekelebat. Cuma jewelry-nya macam apa dan seperti kayak gitu. Nah itu perlu waktu lagi karena emang nggak sikat kan. Tapi udah dibikin nih, kalau ada tahap ideation, ada tahap sketching, ada tahap itu, dan emang jambut. Gak semua orang bisa urut langsung kayak gitu. Gue termasuk yang lompat-lompat. Kadang gue kepikiran dulu nih, oh setelah ya gue orangnya suka ini sih, jadi kayak dapat ilham. Jadi ada nih kepikiran bentuknya gini, filosofinya apa, balik lagi. Kadang kepikiran filosofinya ini, bentuknya gimana ya. Jadi kayak, karena kalau di styling itu mungkin kalau teman-teman yang di produknya Stratford atau notabene bentuknya besar, desain 1, alternatif 3 cukup gitu kan. Sementara kami yang produk-produk styling itu bikinnya set. Jadi misalnya gue bikin jewelry itu anting sama yang headpiece gitu. Misalnya ntar ada kalung sama arm bracelet gitu. Jadi kayak akan jadi set-set, dan itu untuk temanya bisa
karena gue tadi balik lagi gue eksplorasi, jadi gue harus memvariasikan sejauh apa gue bisa eksplor gitu. Jadi kayak apa ya, jadi kayak gue sendiri juga harus ngelimit di mana gue mau nge-stop nih eksperimen gue biar gue bisa lulus nih. Kalau gue kebanyakan eksplor agak lulus gue Ya, ya, ya. gitu lah kurang lebih. Jadi kayak Jadi panjang ya sebenarnya. Proses desain itu panjang banget. Tapi pada intinya Tan, sebenarnya benar yang apa dijelaskan dalam design thinking, awalnya kita harus berempati dulu nih. Iya. Kayak Intan pada awalnya melihat sebenarnya resah gitu ya, melihat kok setelah wayang itu dibuat kok dia menghasilkan limbah gitu ya, yang dimana itu potongannya kecil-kecil. Kita tahu wayang itu kan kayak bikin tangan tuh di sela-sela tangan biasanya kan segitiga kecil gitu ya Tan ya. Terus kan dari keresahan itu tuh Intan bisa berpikir secara kreatif yang dimana setelah kita menemukan masalah, nggak sampai situ aja. Ternyata proses ke belakang itu jadi banyak banget gitu ya. Tapi yang pada intinya sih di sini kita bisa lihat bahwa peran desain itu tidak hanya menciptakan sesuatu yang bagus dipandang ya, tapi lebih ke bagaimana produk yang kita ciptakan atau desain yang kita ciptakan ini punya side effect yang bisa berguna gitu buat tidak hanya si konsumen, si user kita, tapi bisa juga ke orang lain yang secara tidak langsung tidak menikmati produk-produk kita gitu ya Tan ya. Gitu. Seperti kalau aku boleh cerita tuh di Lamba gitu Tan. Jadi kita sebenarnya mendesain itu nggak cuma hanya mendesain yang bagus dipandang gitu, enggak. Tapi perlu kita lihat effort dari teman-teman kita di Lamba ini Tan. Effortnya itu menurutku karena aku ada di sana dan aku melihat prosesnya, aku bisa bilang sangat sangat luar biasa gitu. Seperti yang memang tidak seperti hanya menggambar terus kayak ini letakin di sini interior warnanya gini atau pakai sofa ini lucu gitu. Ya nggak semudah itu. Kita bisa berempati di mana bisa juga kita tanya klien dulu, ibu bapak maunya gimana gitu ya. Kita mengadakan survei kecil-kecilan gitu sama satu user kita. Dari itu kita akan kembangkan ide yang which is kalau dari proses desain itu kita nggak langsung Bu jadi gini ya gambarnya gitu, desainnya tuh jadi gini ya, nggak gitu. Jadi kita harus kalau di Lamba tuh kita buat proses dulu, mau mood board, mau material board, survei bahan, survei macam-macam, dan kita diskusikan lagi sama usernya. Dan setelah kita survei, usernya sudah menemukan, biasanya kalau kita mendapatkan layout gitu ya, kira-kira sofa di mana, jendela di mana, dan bla 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 gitu ya. Setelah itu akan kita kembangkan lagi jadi alternatif gitu. Jadi nggak langsung, layoutnya gini, desainnya gini, nggak bisa gitu. Dalam prinsip desain kita sudah mencederai yang namanya desain proses itu tadi. Nah, itu yang kita lakukan di Lamba. Dan gambar-gambar kalau kalian nanti buka IG Lamba itu tidak semudah yang kalian lihat di gambar gitu. Ada proses-proses yang sangat kita junjung tinggi, bukan hanya dari segi tampilan gitu. Ada side effect lain, misalnya anak-anak ada berapa? Jadi kita harus memikirkan ada anak-anak nih, anak-anak aktivitasnya di mana kayak gitu. Orang tua aktivitasnya di mana? Karena jujur banget, yang paling penting untuk kita rancang itu selain dari desain, itu kita harus melihat manusianya Tan. Itu yang diajarkan di dalam kampus desain gitu ya. Terutama elderly sama children nih. Karena elderly memang dia paham bahaya dan tidak, tapi tubuhnya tidak bisa mengontrol gitu ya. Kalau kita memberikan tangga terlalu banyak kan kita bukan
mendesain ruangan atau mendesain rumah itu mendesain neraka buat mereka. Nah, Iya kan, gitu ya. tangga di sini, mau masuk kamar ada tangga lagi, tuh mau masuk kamar mandi ada tangga lagi, itu wah itu benar-benar neraka sih bagi bagi orang tua kita gitu. Dan misalnya anak-anak tuh nggak ngerti, lari sana lari sini kalau kita menempatkan Berat aja. furnitur yang tajam, yang tidak ada empuk-empuknya itu, ya kita bikin Bahaya. bikin tempat pembunuhan namanya itu. Jadi disitulah Lamba ini Tan sangat menjunjung Aduh ya. tinggi yang namanya proses desain gitu. Nggak semata-mata Tuh. enak dilihat. Itu sih nomor ketiga, nomor keempat gitu. Yang paling penting tuh yang pertama manusianya, yang kedua tuh manusianya, yang ketiga tuh manusianya Tan. Yang keempat baru desainnya gitu. Cocok. Gitu. Soalnya Oh kan iya Tan. selama desain itu enggak user friendly nih. Gimana caranya kita bisa engage sama yang mau pakai gitu. Bener. Yang ada nanti kayak disalahin gitu arsitekturnya. Lah, kok kayak gini sih? Arsiteknya salah. Kita juga sebagai desainer produk bisa dimarahin, apalagi kita industri loh, Tan. Produk yang kita buat Bisa itu nggak satu, diaduin. nggak bisa satu gitu kan, kita ribuan. Kalau kita salah desain, ribuan produknya mau diapain? Fotoin dong. Gitu. Bisa dipecat itu dari perusahaannya. Hati-hati teman-teman. Pekerjaan kita menanggung banyak nyawa orang-orang. Yes. Gitu. Itu kita bahas tentang mitos-mitos ini ya, desainer dan sekolah desain gitu. Seperti Intan sudah katakan tadi gitu ya. Ada yang namanya sekolah desain tuh gambar doang gitu, gampang lah, atau ya namanya juga temen, pakai harga temen lah gitu. Kalau Intan punya pengalaman yang kayak gitu nggak Tan? Dan pendapat Intan tentang mitos-mitos itu dan fenomena-fenomena itu gimana sih? Dibilang mitos tuh kayaknya salah sih, lebih ke fenomena. Jadi Lebih kalau ke fakta ya? iya, lebih ke faktanya tuh gimana gitu ya. Jadi kan bener sih yang harga teman gitu kan. Itu kayaknya udah makanan sehari teman-teman kita juga gitu. Terlepas dari dia anak sekolah desain atau enggak, begitu dia mengerjakan sesuatu yang berbau desain, ada nih, cuy, harga teman dong. Lo pikir desain gratis men gitu kan. Ada proses di balik mendesain sebuah logo yang sesimpel itu. Ya cuma logo ya. Yes. Logo, bisa grafik, bisa produk, bisa apa pun itu yang didesain, pasti pemikirannya itu dijual tuh. Kenapa sebuah produk itu atau kenapa sebuah desain itu harganya mahal? Maksudnya panjang. Peminatnya itu juga apa ya? Ketika desain itu bisa mahal, berarti dia punya value yang lebih dibanding produk-produk yang ada di pasarannya dia. Kenapa dia bisa harganya mahal? Bisa karena difavoritin, bisa karena desainnya terkenal, bisa karena idenya auto support ini ternyata value-nya banyak ya, jenis value ya. Nah kan value itu banyak macamnya. Oh ini trendy, oh ini apa? Yes. Sekedar catchy aja. Beda sama yang satu inline di produknya, itu udah jadi value lebih. Nah untuk menghadirin value itu, kepala tuh bisa yang kita bilang tadi tuh itu ya. tuh desain proses gitu, untuk mendapatkan value itu desain proses. Bahkan ya misalnya kita udah bikin sketch range dari A sampai Z itu ternyata dipakai malah yang A. Lo udah yes. Balik ke A, kok A yang paling clear ya. Itu jadi kayak bukan sia-sia nih proses B sampai Z, tapi lebih ke dia ngebantu kita ngejakinin kenapa si A ini bener, bukan the rest of D sampai Z gitu. Itu yang kadang susah dipahami sama teman-teman yang belum pernah mendesain. Iya benar. Proses desain kayak gitu. Terus ada lagi ini sih apa ya? Mitosnya itu kalau tadi sekolah desain nggak ketemu fisika lalala, udah lewat. Ada lagi kalau ini sih lebih ke gambar teknik habis lulus nggak kepake. Oke, for some of you after school life, kalau misalnya masuknya tidak ke otomotif, tidak ke yang teknik-teknik kan, emang sih nggak kepake. Tapi itu kepake sebenarnya di
bangun ruang dan kemampuan kita buat ngegambar ruang. Yes. Space control itu kepake karena kita belajar gambar teknik loh. Jujur gue sebelumnya itu nggak sepaham itu tentang gambar teknik dengan ruangan, geometri, and stuff. Ternyata setelah gambar teknik itu gue ya walaupun dulu juga pelan-pelan, gue nggak se-advance teman kita yang di sana. Iya. Ya dia Lanjut, sangat lanjut. advance dan ya itu jadi kayak begitu kita masuk, wah gak kuat nih gue harus menghindari gambar teknik. Gue lepas dari gambar teknik, ternyata lo kalau mau jadi desainer project udah bisa gambar teknik terus Iya. salah di gue dulu belajar tidak sia-sia. Jadi kayak sia-sia nih kalau misalnya teman-teman nggak enjoying full life-nya desain produk. Ada lagi mitos, lulus desain produk itu katanya nih bisa 5 tahun, 7 tahun. Itu bukan mitos sih, itu fakta sih. Jadi kenapa bisa lama? Ini kayaknya nggak cuma Nah, ini kita masuk ke segmen terakhir nih, Tan. Kalian saran-saran untuk teman-teman kita yang ingin masuk dan atau teman kita yang ingin membuat desain untuk paham kenapa kita itu begitu menjunjung desain proses sehingga logo yang simple itu bisa jadi mahal gitu. Mungkin kita langsung masuk ke saran-saran gitu kan. Untuk teman-teman juga gitu. Jadi nih tadi kenapa tadi misalnya kenapa bisa kayak gitu ya, kenapa lulus bisa lama dan segala macam sebenarnya kita aja yang lulus 4 setengah itu merasa gitu bukan 9 semester ya, 9 semester. Ya kita kan wajib lulusnya kan sebenarnya ya, kalau normal kan rate-nya 4 tahun gitu kan. Setelah kita 9 semester ada ekstra yang sebenarnya boleh aja sih. Jadi kalau prinsip gue pribadi lulus itu di waktu yang tepat. Jadi selama waktu yang ada itu, gue tuh misalnya gue udah plan, oke, gue nggak bisa lulus tepat waktu, gue harus ngebekalin diri gue dengan yang gue bisa kembangin lagi dari personal skill, dari interpersonal skill, dari apapun yang kita bisa buat desain itu. Atau misalnya kita ada lag atau kita punya, jangan lag dulu, kita punya advance ya, kita fokusin itu aja. Itu udah bisa jadi skill set yang bagus kita. Misalnya, gue advance di 3D. Jangan salah, 3D itu hari gini makin digantungin cuy. Mau lu 3D, walaupun 3D software macam-macam dan ada yang free, ada yang bayar. Itu jadi kayak 3D design itu justru penting buat visualization. Tapi ada yang lebih penting, Tan. Ada yang lebih penting. Yang lebih penting itu yang sering kita remehin, tapi sebenarnya itu adalah proses kreatif yang paling advance gitu ya, dan paling cepat itu adalah sketsa, Tan. Oh ya. Sketsa, Tan. Karena kita sebagai desainer itu, selain kita sebagai manusia yang hakikatnya memang harus bergerak ya, proses pencernaan otak itu lebih cepat ketika kita menggunakan tangan. Kita sketsa tuh biasanya thumbnail sketch, teman-teman. Thumbnail sketch itu kita bisa menghasilkan lebih dari 1000 buah sketsa dalam buku sketchbook itu ya. Jadi dalam seperti Intan bilang, kita bikin A sampai Z, tapi ujung-ujungnya ke A lagi. Itu bukan hal yang sia-sia. Karena dari banyak itu kita bisa membandingkan yang paling efektif dan yang paling tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah itu apa gitu. Nah, karena sketsa itu paling penting, sebenarnya kita ingin mengadakan giveaway nih, Tan. Giveaway-nya apa? Itu adalah sebuah tools ya, bisa dibilang tools yang pada saat kita menciptakan desain itu paling penting. Nah, kalau aku pada saat kuliah itu bisa ngabisin, kalau aku dulu pakai ini ya, kertas A4 1 rim, dimana 1 rim itu adalah 500 lembar. Nah, dalam 1 semester, dalam 4 bulan itu, targetku selalu harus ngabisin 500 rim untuk sketsa. Nah, di sini karena pentingnya hal itu, pentingnya sketsa dalam desain proses gitu. Jadi kita akan membagikan sketchbook, Tan. Sketchbooknya
sederhana, tapi dari sketchbook yang sederhana ini tercipta desain yang luar biasa. Dan kita sudah menyaksikan teman-teman kita yang rajin mengisi sketchbooknya, itu jadi desainer yang oke-oke banget, kayak Intan. Intan kalau bikin sketsa, apalagi pas tugas akhir gitu ya, kan banyak gitu ya Tan ya. Dan kadang kita perlu jurnal untuk menyimpan itu semua. Jadi kalau A3 tuh harus dijepret. Jadi kita siapin nih sketchbook, setiap lamba, setiap irisan top kita akan bagiin satu nih buat teman-teman yang membagikan pengalamannya di kolom komentar nanti ya. Habis ini kita akan upload sebuah post dan kalian bisa komen di situ apa saja yang kalian rasakan tentang pengalaman di dunia desain. Bisa dari kalian adalah mahasiswa desain, bisa kalian pernah punya pengalaman memesan desain, bisa juga kalian melihat rumah kalian terus kalian suka gambar, bebas apa aja yang berhubungan dengan desain kalian ceritain di kolom komentar di post nanti. Dan yang terunik dan terbaik lah akan kita pilih satu dan akan kita kirimkan sketchbook ini agar kreativitasnya nggak putus, Tan. Jadi gitu. Jadi kita udah ada di penghujung acara nih. Nggak kerasa udah 53 menit. Kita ngobrol-ngobrol bareng Intan. Dan stay tune ya. Karena kita akan ada lagi. Ada kemungkinannya adalah minggu depan atau 2 minggu lagi. Jadi stay tune aja di Lamba. Dan nanti syarat-syarat untuk mendapatkan ini tuh ditulisin di feed, di post juga ya Tan ya. Yang pertama itu follow IG Lamba dulu. Yang kedua like postingan Lamba. Bebas mau semuanya, mau satu doang. Tapi yang pasti ada jejak kamu untuk nge-like postingan dan komen tadi. Sehingga nanti ketika sudah ketemu, nanti akan kita DM dan kita akan kirimkan yang namanya sketchbook ini gitu. Oke, Tan, thank you. Nih udah ngobrol lama, udah ganggu. Tadi harus nguber-nguber kereta, harus melewati jalan tol yang macet. Dan teman-teman thank you banget udah gabung sama kita di malam minggu ya. Malam minggu nongkrong di IG Live buat dengerin kita ngoceh gitu. Thank you banget. Dan kita juga tidak menutup kolaborasi, Tan, sebagai Lamba. Tidak menutup kolaborasi, saran, dan kritik. Silahkan bisa DM langsung, bisa komen langsung di postingan kita. Jadi kita adalah bagian dari komunitas yang peduli akan proses. Sehingga kalian boleh datang ke kami dan dengan senang hati kami akan merespon itu. Jadi thank you buat teman-teman, thank you buat Intan. Semoga semua sehat selalu. Protokol kesehatan jika keluar, jika tidak diperlukan, stay at home, teman-teman. Intan juga sehat selalu. Semoga di pertemuan minggu depan, di pertemuan ke depan gitu, kita bisa ngobrol-ngobrol seluruh gini lagi di keadaan yang sehat gitu ya. Thank you teman-teman. Untuk yang kelewatan bisa langsung kita bisa kalian pantengin nanti. Kita akan upload juga ini live ini di post kita. Jadi segitu aja pembahasan dari kita. Thank you buat teman-teman semuanya. Bye.